warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas pendalaman IPS dengan dosen pembimbing Ibu Ines Tasya Jadidah, MPD. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Khalifah. Baiklah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 9 kayanya negeriku. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya, apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Kita lanjutin ya. Kita sekarang akan membahas tema 9 kayanya negeriku dan subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam. Di sini kita akan bahas kewajiban sebagai warga negara dan hak sebagai warga negara. Banyak cara kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Banyak kita untuk menunjukkan rasa bangga kita terhadap tanah air Indonesia. Salah satunya seperti apa? Salah satunya yaitu dengan cara kita mematuhi perundang-undangan negara Republik Indonesia yang telah berlaku. Misalnya seperti apa? Banyak sekali contohnya. Misalnya yaitu di saat kita mengendarai sepeda motor, di saat kita bersepeda di jalan, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas yang telah berlaku, yang sudah ditetapkan pasalnya. Kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh seenaknya saja berkendara. Misalnya kita harusnya lewat sebelah kiri, kita nggak boleh. Kita lewat tengah itu nggak boleh ya. Kita harus mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Itu salah satu menunjukkan rasa cinta dan bangganya kita terhadap tanah air bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengupas satu persatu kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Banyak sekali ya, akan kita rinci satu persatu. Yang pertama yaitu menjunjung hukum pemerintahan Indonesia. Caranya seperti apa? Dengan cara menaati peraturan pemerintahan yang sedang berjalan. Itu salah satu supaya kita bisa mencapaikan cita-cita bangsa, supaya bangsa itu menjadi damai, supaya bangsa itu menjadi tentram dengan kitanya mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Itu salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, supaya kita itu tidak bisa semena-mena dalam melakukan suatu hal. Yang selanjutnya yaitu yang B, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar itu banyak contohnya. Misalnya membersihkan tempat tinggal. Contoh lain, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Boleh menebang pohon sebagai pemanfaatan kayunya, tapi kita harus menanamnya kembali. Itu salah satu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Itu juga kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia.
Yang ketiga yaitu membayar pajak. Pajak itu apa sih? Ada yang tahu nggak pajak itu apa? Pajak itu merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Kesadaran untuk membayar pajak itu berarti loh buat negara Indonesia. Itu juga salah satu bisa menyukseskan pembangunan yang ada di negara Indonesia. Makanya itu kita selalu berapa tahun sekali kita harus membayar pajak, setahun sekali kita harus membayar pajak. Karena uang pajak itu digunakan negara untuk pembangunan di negara ini. Seperti pembangunan jalan, seperti pembangunan jembatan. Fungsinya untuk apa? Ya untuk kita sendiri, ya untuk warga negara Indonesia sendiri. Jadi dari warga negara untuk warga negara. Jadi berguna banget, berguna sekali kita membayar pajak untuk negara. Karena untuk kebutuhan warga negara itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengikuti pendidikan dasar. Nah, setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah. Biasanya itu pemerintah itu ikut membiayai. Tujuannya pendidikan itu untuk apa sih? Agar dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak sekali manfaatnya kita mencari ilmu. Kita mencari ilmu itu untuk diri kita sendiri juga, supaya kita memiliki pengetahuan yang luas, supaya kita menjadi anak yang cerdas, memiliki akhlak mulia terhadap orang lain. Makanya dari itu pemerintah itu banyak membuka jalur beasiswa terhadap anak-anak yang mungkin kurang mampu dalam biaya sekolahnya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berguna, anak-anak yang tidak buta akan pengetahuan. Makanya itu kita diwajibkan untuk bersekolah selama 12 tahun. Dulu memang 9 tahun, tapi sekarang pemerintah mewajibkan supaya anak bangsa ini sekolah selama 12 tahun. Banyak sekali ya manfaatnya dari kita mengikuti pendidikan untuk kita sendiri, untuk pengetahuan kita, untuk bangsa negara Indonesia juga, demi kemajuan dan mengharumkan warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu hak warga negara Indonesia. Hak itu apa sih? Hak itu adalah hal yang harus kita peroleh dari negara Indonesia. Hak yang harus kita peroleh sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Hukum dibuat agar masyarakat itu dapat hidup aman, nyaman, tentram, dan tertib. Setiap orang harus mematuhi hukum yang telah berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran, maka dia akan mendapatkan hukuman yang setara, entah itu mereka yang memiliki jabatan, entah itu rakyat biasa. Jadi harus adil. Supaya apa? Supaya negara Indonesia ini masyarakatnya hidupnya nyaman, aman, dan tentram. Nggak mandang itu pejabat tinggi, tidak mandang itu presiden. Jika dia melakukan pelanggaran, maka dia akan mendapatkan sanksi yang sama, hukuman yang sama seperti hukum yang telah berlaku di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu menikmati hidup yang layak. Kehidupan yang layak itu seperti apa sih? Kehidupan yang layak itu yaitu terpenuhnya kebutuhan hidup masyarakat, entah itu kebutuhan sandang pangan, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan yang baik. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak mendapatkan hidup yang layak. Seperti makanan itu tadi ya yang telah saya sebutkan. Yang selanjutnya yaitu
mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat itu salah satu hak dari warga negara Indonesia. Dapat disampaikan melalui musyawarah, melalui media cetak. Namun di saat warga negara Indonesia mengeluarkan pendapat, pendapatnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu mengeluarkan pendapat ini misalnya? Mengapa kamu mengeluarkan pendapat itu? Harus dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya kenapa? Harus akurat jadinya ya. Yang selanjutnya yaitu beragama dan beribadah. Itu salah satu dari hak kita sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Negara Indonesia ini merupakan negara yang memiliki ragam agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Memiliki 6 agama di negara Indonesia. Selain itu juga negara Indonesia ini memiliki banyak aliran dan kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing, sesuai kepercayaannya masing-masing. Itu adalah salah satu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu membela negara. Membela negara itu seperti apa sih misalnya? Membela negara itu kalau dulu perang-perang, namun kalau sekarang sudah beda lagi. Membela negara itu banyak caranya, seperti misalnya kita mendapatkan sesuatu prestasi di sekolah, itu salah satu membela negara. Prestasi belajar, prestasi olahraga sehingga kita dapat diundang di luar kota atau luar negeri, itu salah satu membela negara. Karena apa? Itu dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Banyak sekali cara kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Seperti kita belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita mendapatkan banyak prestasi, sehingga negara asing juga tahu kalau kita memiliki warga negara yang cerdas, memiliki warga negara yang hebat. Itu salah satu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Itu termasuk hak dari warga negara Indonesia. Sekolah itu apa sih? Sekolah itu merupakan salah satu media pendidikan bagi warga negara Indonesia. Dengan bersekolah, setiap warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak sekali program pemerintahan untuk mendukung warga negara Indonesia, masyarakatnya supaya bisa sekolah, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program belajar 9 tahun yang dulunya 9 tahun sehingga sekarang diubah menjadi 12 tahun. Itulah kita tidak boleh menjadikan alasan kenapa kita tidak bersekolah, kenapa anak-anak kita tidak melanjutkan sekolahnya. Soalnya pemerintah itu sudah banyak membuka program-program beasiswa, misalnya anak-anak yang kurang mampu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kebudayaan. Indonesia ini mempunyai banyak kebudayaan, macamnya tuh banyak sekali. Dalam beberapa kesempatan pemerintahan mengadakan festival misalnya, itu salah satu cara mengembangkan kebudayaan di Indonesia. Tujuannya supaya apa? Agar kebudayaan di Indonesia ini tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi siswa, bagi setiap warga negara untuk berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas warga negara Indonesia. Itu salah satu dari hak kita sebagai warga negara Indonesia, supaya tidak mati di tempat saja kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalnya apa sih, banyak ya tarian-tarian asal daerah, itu kita tunjukkan kepada daerah lain. Itu juga dapat menumbuhkan rasa cinta kita, rasa bangga kita terhadap tanah air. Yang selanjutnya yaitu hak menikmati kekayaan alam. Banyak sekali contohnya kita menikmati kekayaan alam, seperti kita memanfaatkan
pohon-pohon yang ada di hutan sebagai kita buat menjadi kerajinan, kita buat sebagai alat-alat rumah tangga seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Itu salah satu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi setelah kita menebang pohon di hutan, alangkah baiknya kita menanamnya kembali supaya tidak punah apa yang ada di hutan, tanaman-tanaman yang ada di hutan, supaya tetap lestari. Baiklah, di sini saya akan menampilkan 2 contoh dari hak kita sebagai warga negara Indonesia dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nih, kita lihat gambar di samping ini ada orang yang lagi bersih-bersih dan melakukan kerja bakti untuk lingkungan. Ini salah satu apa yang kita sebutkan salah satu di awal tadi. Ini salah satu dari menjaga kelestarian lingkungan di sekitar. Ini termasuk apa? Termasuk dari kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Banyak sekali contohnya, seperti kita menanam pohon kembali, seperti kita membuang sampah pada tempatnya, seperti kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu gambar di samping ada seorang siswa yang mendapatkan juara kelas. Ini salah satu dari apa? Ini adalah salah satu dari hak kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Ini salah satu contoh dari apa tadi yang sudah kita sebutkan, membela negara. Membela negara itu banyak contohnya ya, misalnya kita mendapatkan prestasi di bidang olahraga, mendapatkan prestasi di sekolah. Dengan seperti itu kita sama saja membela negara. Kita mendapatkan prestasi di sekolah itu termasuk membela negara. Karena apa? Itu salah satu mengharumkan nama baik Indonesia. Dengan kita mendapatkan prestasi, negara Indonesia itu akan bangga kepada kita yang sudah cerdas dan mau bersungguh-sungguh belajar sehingga kita mendapatkan prestasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.